Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, Jom Persatuan Bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Sampai angkatan laut datang, dan bukan lari seperti kita, tapi datang membawa kemerdekaan penuh. Kalau mereka tidak datang, apa ada harapan? Harapan tetap ada, segala harapan. Juga harapan mati. Kau takut? Kapten tidak takut. Aku malah menantikannya. Itulah kebebasan mutlak, kemerdekaan abadi. Kebebasan kapten sendiri. Kapten memang bisa mati tenang, karena kapten sudah lama hidup. Tapi aku masih muda, aku belum mati. Siapa yang menyuruhmu mati? Kapten. Iya kapten, kalau kami cuma mati, kaptenlah pembunuhnya. Sediakan saja saksimu. Kalau suatu kelak kita dapat bertemu di pengadilan militer. Kita semua tahu bahwa kapten yang mengaramkan perahu itu. Sebaiknya kita mendarat di sini. Itu yang menyebabkan kematian kita semua. Pengaram perahu itu yang menjadi sebab. Maka kita tidak bisa lepas dari kumpulan pulau neraka ini. Maka kita tak bisa pulang ke bumi yang terjajah, maksudmu? Barangkali negara kita sudah merdeka sekarang, dan kita di sini terbuang, tersiksa karena kecerobohan kapten sebagai pemegang komando. Tapi kalau Belanda masih berkuasa, artinya aku yang menyelamatkanmu ke tanah merdeka ini. Sri Kandi, kalau mujur, aku bisa menyeret pengadilan. Kemana kau pihak? Jarang kau menjawab pertanyaanku. Sri Kandi, tapi cobalah satu ini. Cobalah. Ini bukan soal pribadi, bukan? Ini soal keadilan. Kau dengar itu? Sri Kandi, itu bukan namaku. Apapun namamu, jawab pertanyaanku. Aku tak akan berpihak. Ingat, kau disumpah untuk jadi saksi. Akan kuceritakan kebenaran peristiwanya. Semua akan kau ceritakan juga kah? Bahwa dia penembak jurumudi yang malang itu. Kau tahu, aku sengaja menempatkan batu bercabang 7 di atas kuburnya supaya mudah dikenal. Bukti-bukti ini akan memperkuat hukum untuk penyeretnya ke ujung bedil. Dan setelah komandan tua itu gugur,
juga ingat kalau kau berciuman dengan jurumudi itu sebelum dia mati. Dan kalau kau bisa jatuh cinta pada seorang jurumudi itu, bahkan aku merasa diriku lebih menarik lagi. Kau menyangka aku jalang? Tidak sejak itu. Bisa saja terima akal. Kau lebih ganas dengan kepala pada lakimu. Komandan sudah perot. Kau tidak mengerti orang muda? Aku mengerti. Kau tidak mengerti. Aku mengerti. Kau tidak mengerti. Kau tahu kenapa aku berciuman dengan jurumudi itu? Karena aku jurawat. Aku berkewajiban merebutnya dari kematian dan mengangkatnya dari kejatuhan semangat. Untuk lukanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena obat-obatan memang tidak ada. Aku menciumnya agar kemauannya untuk hidup timbul kembali dan memberi harapan hidup itu adalah tugasku sebagai jurawat. Aku juga ingin sakit kalau begitu. Kau memang sudah sakit, bangsat. Ada lagi yang sakit. Kita semua akan mati. Takkan ada yang mengenang tindakanmu sebagai pahlawan. Dia tidak harapkan mati sebagai pahlawan. Dia hanya ingin mati di samping senjatanya. Untuk apa? Kita semua tahu bahwa dia penembak ulung. Penembak ulung yang lari diburu petakutnya sendiri. Dan akhirnya mati dibunuh kuman. Kasihan. Kenapa dulu kau tidak bertahan saja di sana? Waktu Belanda menyerbu. Kau bisa mati sebagai pahlawan. Kau menghina lagi, bangsat. Aku tahu tipu dayanya. Waktu malam itu, kau berselingkuh, kan? Malam itu, aku sebagai jurawat. Amboy. Adat mana yang kau pakai? Ini bukan soal adat. Ini soal kemanusiaan. Jangan ikut campur. Kau juga dapat bagian barangkali. Jahanam, ku tembak kau. Boleh. Tembak. Tembaklah. Apa bedanya peluru musuh dengan peluru bangsa sendiri? Atau mati karena penyakit? Atau lapar? Atau sekarang? Atau nanti? Ayo tembak. Tak akan lama lagi. Kita semua bakal mati. Bibit kelapa hampir habis. Burung-burung habis. Ular, kadal, tikus, semua habis. Tahu apa akhirnya? Yang paling akhir sekali, kita gali kembali tubuh kawan-kawan kita. Makan dagingnya. Mungkin sudah busuk atau setengah busuk. Tapi jadilah untuk mapan. Kami tidak senang itu. Yang lebih rendah pernah terjadi. Coba bayangkan kalau kapten sudah sampai hati menggadai daging nyawanya. Kenapa dia tidak sampai hati memakan daging mayat kawan-kawannya? Diam. Ini masa depan ikut bau. Itu kelak akan terjadi. Kalau kita tidak segera keluar dari pulau neraka ini, kita harus segera keluar. Keluar! Kemana? Kemana saja? Kita tebang pohon kelapa. Kita dirakit. Kita berlayar, berkayu, bertolak di pulau jahanam ini. Bagaimana? Sejak mula, sudah kusangsikan kesetiaanmu. Siapa yang setia? Siapa yang mau setia pada siksaan? Pada kekeringan seperti ini? Siapa? Kau tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Pengecut. Kalau boleh kapten mati sekarang ini, begitu pangkat dan kuasa tertinggi jatuh padaku di pulau ini, saat itu juga kau tembak mati. Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri, San. Sudah-sudahlah, Kopral. Nanti kau hitam lagi. Tidak, Let. Di waktu kepalaku panas, hatiku memang terasa kecil.
Tapi di saat hatiku panas, kepalaku terasa ringan. Kau penghasut. Kalau kau mau jadi Belanda, pergilah sendiri. Kalau kau mau jadi budak, menyerahlah sendiri. Kami, tentara Republik yang masih punya harga diri, lebih senang mati di sini dan dilupakan daripada hidup di belakang lawan. Tapi aku tidak menganjurkan menyerah pada Belanda. Kita cari daerah Republik yang tidak segersang ini. Belanda bergerak menduduki seluruh tanah air. Pulaunya saja yang tidak, terlalu kecil untuk diperhatikan. Justru tinggal pulau kecil inilah yang masih bebas. Tapi kita berjuang mempertahankan Republik, bukan mempertahankan pulau kosong ini. Republik. Republik itu di mana tanah pertiwi yang tidak diinjak sepatu Belanda. Dan tanah yang terlanjur diinjak dengan perkosa akan kita rebut kembali. Kapan? Kita punya komando. Tunggu perintah. Komando itu tidak akan datang. Kapten sudah lupa titik ujung tujuan kita. Dia sudah cukup senang di sini. Punya pangkat, punya jabatan, punya ternak. Tapi kau dan kau, tapi aku tidak begitu bodoh untuk mau saja patuh jadi binatang gembala seperti kamu. Tambah jelek juga keadaan ini. Penanggungan merubah wataknya. Kasihan. Cuma sudah terlalu lama kita di sini. 14 orang, tinggal 5. Mungkin sebentar lagi kamu tinggal 4. Dan akhirnya pulau ini kosong juga, Kopral. Kita semua bakal mati. Tapi masih lama masa itu. Tenanglah, atau kita bisa lepas. Yakinlah, segalanya bisa terjadi. Sabarlah. Tapi kapan Belanda tidak datang saja kemari? Aku kan bikin mati perang. Kapten, kapan kita berangkat? Kemana? Menyelamatkan Republik. Membebaskan bangsa. Aku mau tebang pohon kelapa. Aku ingin bikin perahu. Bikin rakit. Pak Kapten, karena ketidakadaan alat menulis, secara lisan saya sampaikan permohonan untuk pembuatan rakit. Minta jawab segera. Laporan selesai. Tidak keberatan, Komando Tentara Republik. Selesai. Kerjakan. Kapten, begitu keras kemauannya ke seberang. Aku juga mau ke seberang. Aku ingin bersatu dengan pasukan-pasukan kita di sana. Atau mati dalam menyerbu. Kalau Belanda masih berkuasa. Aku tak mau mati di sini, Pak Kapten. Mati dalam kesepian. Aku mau ingin mati perang. Kematian sama di mana-mana, Kopral. Hidup ini adalah jajahan segala kehendak. Orang bebas pun masih dijajah kebebasannya sendiri. Kebebasan yang mutlak akan datang setelah kita tidak hidup lagi. Ya, mati. Mati itulah kebebasan. Kebebasan perseorangan yang abadi. Karena di mana mati itu sama di mana, Kopral. Tapi datang lebih baik dari menanti, Kapten. Dengan apa? Dengan darah dan nyawa. Lebih baik dengan otak yang waras, Kopral. Kapten, aku siap membantu Sersan. Kesediaanmu diterima baik, tapi bantuanmu ditolak. Kenapa? Rahasia tentara. Aku rasa itu adalah rahasia Kapten pribadi. Kapten tentu menyembunyikan dan mempertahankan nama baik Kapten sendiri. Kelemahan itu juga yang membuat Kapten tidak berani berterus terang. Dan yang lebih keji dari kelemahan itu, Kapten melempar persoalan ini kepada orang lain. Kepada orang yang ingin pulang ke alam wajar. Kembali ke tengah-tengah kebudayaan. Kopral, ingat, kau bicara adalah Kapten. Aku tahu.
kapten yang paling berkuasa di sini. Paling dihormati, dipatuhi. Tapi patuh pun ada dasarnya. Kali ini aku membantah. Karena kapten menyalahgunakan kekuasaan. Dengan berdil kamu udah berucap tepat. Dengan lidah kau tidak gampang berbicara benar. Berdil membutuhkan keahlian dan kebijaksanaan. Tapi lidah memerlukan keahlian dan ketaatan. Apa hubungannya petua itu dengan persoalan ini? Untuk tidak mengatakan bahwa anggapan burukmu terhadapku sangat keliru sekali. Kau tahu kenapa dia ingin pulang ke seberang sana? Karena di sana ada pacarnya. Dan kau tahu apa yang kau harapkan di sana? Paling banyak kau cuma bisa menangis melihat tanah bangsa, melihat tanah airmu bangsa, melihat tanah airmu diinjak bangsa lain. Tapi kita ke sana bebas-bebaskannya, kapten. Tidak bisa, Kopral. Inilah perjuangan kemerdekaan itu, Kopral. Berjuangkan namanya. Menunggu-nunggu ajal datang, membujuk-bujuk hati yang kecil balik ke pulau sana. Penanggungan juga menambah watakmu, Ratnat. Aku lebih kasihan pada watakmu yang tak pernah berubah karena kekakuan yang beku. Biadablah watak itu. Kau tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kau tidak tahu untuk siapa kita berjuang.
lama kita tinggal di sini. Dari 15 orang sampai sekarang tinggal 4. Sebentar lagi mungkin tinggal 5, tinggal 4. Aku tak tahu di seberang sana apakah Belanda masih berkuasa ataukah tanah air telah bebas. Mana rakit yang kau buat tadi? Ayo, mana rakitmu? Kita Feba. Kita berangkat. Kemana? Ke seberang. Ke seberang? Ya. Mereka? Biarkan mati dan busuk sendiri. Kau gila? Jangan membantah. Aku tidak pernah membantah. Tapi itu dulu. Sebelum kau menjadi kapten yang busuk seperti ini. Aku masih kapten yang setia padamu. Aku tak akan pergi. Baiklah. Apakah kau mau membusuk di sini? Ya, bersama mereka. Aku tak sanggup di sini. Di pulau yang kosong, yang sempit, yang kering ini. Aku tak sanggup Srikandi. Mereka sudah menjadi bayang-bayangmu, Kapten. Mereka memburumu siang dan malam. Kau tak akan bisa bebas. Bisa. Aku akan pergi dari pulau ini. Aku akan pergi ke kota yang paling ramai. Aku akan ke bioskop, ke gereja, ke masjid secara berganti-gantian. Agar mereka tidak menghantuiku. Mereka menuntut atas kesombonganku. Aku pasti bisa